Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan CPL ya, Charter Political and Law. Baik, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi teman-teman semuanya. Dan masih dalam serial seputar pemilu 2024, khususnya dalam kisi-kisi ataupun prediksi mengenai soal CAT bagi Panwaslu Kecamatan ya. Walaupun kita ketahui sebentar lagi ya, ataupun dimulai tanggal 14, 15, dan 16 Oktober. Namun kita selalu melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Nah, untuk mengenai link pada hari ini teman-teman semuanya, saya akan sertakan 5 link sekaligus dalam deskripsi ya, 5 link sekaligus dalam deskripsi, dan kemudian passwordnya seperti biasa saya sertakan di dalam video ini teman-teman ya. Jadi silahkan disimak mengenai passwordnya ya. Link itu link yang telah saya buat kemarin dan kemudian saya aktifkan kembali seperti itu karena ada beberapa permintaan. Dan kemudian password itu nggak ada yang salah teman-teman ya. Password itu nggak ada yang salah sepanjang memang passwordnya itu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di layar ini. Password itu nggak ada mengenai apa ya bahasanya, spasi seperti itu. Jadi passwordnya nyambung gitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, terkait dengan hari ini sedikitnya ada pembahasan ya teman-teman ya. Karena di dalam komentar ya, di dalam kolom komentar itu ada beberapa yang bertanya ya tentunya. Kalau yang bertanya tentang password, saya harap bukan ya silakan disimak lah kalau nanya password. Tapi kalau nanya seputar mengenai bagaimana sih dan sebagainya bang gitu, mohon untuk kita diskusi mengenai ini dan sebagainya. Nanti akan saya coba untuk menjelaskan berdasarkan yang saya ketahui ya teman-teman semuanya ya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian ya, rekan-rekan CPL. Baik, itu dari Mas Adi Tanaya, itu bagaimana kalau PNS melamar jadi Panwascam? Apa benar kalau lulus Panwascam harus mundur atau cuti menjadi PNS selama kegiatan pengawasan? Makasih informasinya. Oke, Mas Adi Tanaya dan rekan-rekan semuanya, kita pahami mengenai persyaratan itu yang ada di pasal 117 Undang-Undang Pemilu ya. Itu bahasanya enggak secara spesifik menjelaskan mengenai adanya PNS ya ataupun ASN seperti itu. Hanya ada di jabatan pemerintahan saja seperti itu ya teman-teman ya. Namun kita lihat di pedoman ataupun persyaratan yang teman-teman lihat pada saat rekan-rekan mendaftar, itu ada salah satu persyaratan harus mengundurkan atau bukan mengundurkan, mohon maaf ya, harus mempunyai surat izin dari atasan seperti itu ya di dalam pedomannya dan di dalam persyaratan yang telah disebarluaskan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang melalui Pokcanya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya terkait dengan PNS bolehkah untuk mendaftar? Boleh ya, sepanjang dia mendapatkan izin dari atasan seperti itu. Dan kemudian apakah dia mengundurkan atau cuti, dalam regulasi daripada pengawas sendiri itu saya sendiri belum menemukan bahwasanya PNS harus mengundurkan diri ataupun cuti ya. Namun regulasi dari PNS tersebut ya, apakah diperbolehkan atau enggak seperti itu. Dan kemudian terkait dengan honor ya, dengar-dengar juga terkait dengan honor PNS itu ketika terpilih menjadi Panwas harus memilih itu apakah honor PNS-nya atau honor Panwasnya seperti itu ya. Karena yang saya ketahui ini kan sumbernya sama dari APBN ya. Oke, password yang pertamanya itu adalah saya ya. Password yang pertamanya itu adalah saya. Oke, itu ya teman-teman ya, ataupun Mas Adi Tanaya, semoga bisa terjawab mengenai PNS ini itu. Barangkali rekan-rekan yang lain mempunyai pendapat ataupun literasi yang berbeda, mari kita diskusikan teman-teman ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Bumi Manusia Story ya. Beliau mengajukan pertanyaan DP 4 penduduk potensial pemilih atau pemilu. Oke, gitu gini ya teman-teman semuanya, rekan-rekan yang saya banggakan, Hidis. Oke, dalam arti DP 4 ini dalam rezim pemilu itu beda dengan rezim pemilihan seperti itu ya. Bedanya apa? Kalau untuk pemilu itu di pasal 221 ya.
pasal 221-an kalau nggak salah, ataupun nanti saya jelaskan di deskripsi ya. Itu menjelaskan bahwasanya DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu ya. Datanya penduduk ya yang berpotensi itu adalah menjadi pemilih ya, dan pemilihnya itu untuk pemilu. Seperti itu yang saya maknain untuk menghafal DP4 untuk memahami DP4 di pemilu. Data penduduk potensial pemilih pemilu ya, itu untuk kegunaannya di rezim pemilihan umum. Namun beda kalau untuk di rezim pemilihan kepala daerah ya, itu namanya daftar penduduk potensial pemilih kayak gitu ya. Pemilihan mungkin ya. Cuman kalau nggak salah dalam regulasinya itu ya seperti itu ya. Jadi daftar di awalnya itu daftar bukan data. Pemilu data, kalau pilkada daftar seperti itu. Dan di akhirnya juga beda ya. Kalau pemilu ya pemilu, kalau pilkada pemilihan seperti itu ya. Kalau pemilu, saya ulangi lagi, data penduduk potensial pemilih pemilu. Kalau untuk pilkada, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan seperti itu. Mungkin itu ya, barangkali ada perbedaan ya, kita diskusi teman-teman ya, silakan di grup ataupun di kolom komentar ya. Pada prinsipnya kita sama-sama untuk belajar kepemiluan lah. Pasal yang keduanya itu adalah Panwaslu. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan kemudian juga berkaitan dengan, ada yang menanyakan mengenai Pokja juga ya di grup, di WhatsApp grup itu ya. Mengenai Pokja ya gini teman-teman ya, saya jelaskan untuk perekrutan pembentukan lembaga pengawas pemilu yang sifatnya tetap itu dilaksanakan oleh tim seleksi ya, tim sel. Kemudian untuk pembentukan pengawas pemilu tingkat ad hoc itu dibentuknya kelompok kerja. Seperti itu ya bedanya. Jadi kalau ada bahasa ataupun soal manakah ataupun siapa yang berwenang untuk atau pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS dilakukan oleh, mungkin itu kalau ada dilakukan oleh dan di situ ada Pokja, maka adalah jawabannya Pokja. Namun kalau berkaitan dengan kewenangan Panwaslu kecamatan, ya tadi ya, membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengawas kelurahan desa, pengawas TPS, seperti itu ya. Jadi tolong untuk dibedakan lah ya. Kalau pada prinsipnya sih, jadi kelompok kerja itu yang bentuk ya tadi, maksudnya yang ngadain kelompok kerja ataupun susunan kelompok kerja adalah dari Panwas kecamatan sendiri ataupun dari Bawaslu sendiri, ini seperti itu ya. Jadi kalau untuk kewenangan membentuk, mengangkat dan memberhentikannya adalah Panwaslu kecamatan ya, jajaran PK dan pengawas TPS itu. Namun kalau untuk dilakukan oleh pembentukannya dilakukan oleh siapa ya, maka tadi kelompok kerja ya, seperti itu. Kelompok kerja Panwaslu kecamatan ataupun kelompok kerja Bawaslu, bahkan rekan-rekan sendiri ini ya dibentuknya sama kelompok kerja dari Bawaslu kabupaten kota masing-masing, seperti itu kan. Makanya ada ketua Pokja kan ya, itu ya teman-teman ya, karena sifatnya ad hoc seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya itu terkait dengan sejarah pemilu ya, bukan sejarah pemilunya, mohon maaf, sejarah terkait dengan hadirnya lembaga pengawas pemilu. Singkat yang akan saya sampaikan terkait dengan ini, saya tidak membicarakan mengenai komposisinya siapa aja, namun setidaknya keberadaan lembaga pengawas dari pemilu ke pemilu teman-teman ya. Oke, yang pertama kita ketahui bersama teman-teman semuanya, rekan-rekan CPL, bahwasannya pemilu itu dilaksanakan tahun 1955, di mana dilaksanakan 2 kali pemilihan, yaitu 29 September tahun 1955 itu untuk pemilihan DPR, kemudian tanggal 15 Desember 1955 itu untuk pemilihan konstituante ya, dan kemudian dilanjut beberapa pemilihan, selang beberapa pemilihan, dan kemudian pada pada tahun 1982 itu barulah dibentuk adanya lembaga pengawas pemilu. Namanya pada saat waktu itu masih Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, Panwaslaklu, seperti itu ya namanya. Namun pada saat pembentukan pada waktu itu ya sudah sampai di tingkatan kecamatan, dari pusat sampai kecamatan, seperti itu ya. Dan itu pun masih masih dalam lembaga pemilihan umum LPU kalau nggak salah ya. Itu teman-teman ya. Namun kemudian tahun 1999 ya,
itu muncullah yang namanya pemantau pemilu. Nah, di sini juga pemantau pemilu harus dibedakan ya. Pemantau pemilu di era pemilihan umum itu akreditasinya dari Bawaslu. Tapi kalau pemantau pemilu di era rezim pilkada itu akreditasinya dari KPU, seperti itu ya. Lanjut kemudian tahun 2009 ya teman-teman semuanya. Ini tahun 2009 itu pertama kalinya lembaga pengawas pemilu tingkat pusat itu dipermanenkan ya pada pemilu 2009 ya. Bukan baru di 2009, bukan, tapi pada pemilu 2009 pengawas pemilu tingkat pusat itu sudah permanen. Dan kemudian 2014 pengawas tingkat provinsi itu menjadi permanen. Dan begitupun pada pemilu 2019 pengawas tingkat kabupaten pun menjadi permanen, seperti itu ya. Dan sekaligus adanya pengawas TPS ya. 2009 lembaga pengawas pemilu tingkat pusat menjadi permanen dan lahirnya PKD ya, pengawas pemilu Panwaslu Kelurahan Desa atau PPL pada saat waktu itu ya, 2009 nih. Kemudian di 2014 itu hanya perubahan secara nama ya, itu berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat provinsi, seperti itu. Jadi lembaga pengawas pemilihan umum tingkat provinsi menjadi permanen. Dan di 2019 lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten kota menjadi permanen, disertai dengan lahirnya pengawas TPS, seperti itu ya. Mungkin itu rekan-rekan ya secara singkatnya, barangkali ada perbedaan dari saya ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ya mari kita diskusi ya teman-teman ya. Jangan, saya juga nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya. Kita belajar bareng. Dan password yang ketiganya itu adalah kecamatan. Mari kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi teman-teman ya. Karena silakan juga saya harapkan rekan-rekan masuk ke grup ya. Kita diskusi sih, kita kupas habis mengenai terkait dengan seputar pemilu. Dan terakhir juga saya berharap teman-teman ya bisa mendukung channel saya tetap ya, dengan subscribe, like, dan share teman-teman ya. Karena ya tanpa adanya rekan-rekan semua ya channel ini nggak bisa berkembang gitu, saya akuin. Berkat teman-teman dan berkat rekan-rekan ya channel ini bisa berkembang. Jadi mohon untuk minta bantuannya untuk mengembangkan channel ini. Oke, itu ya. Terkait dengan ada kesalahan itu pasti tentunya dari saya ya, karena saya masih banyak kekurangan. Saya juga masih banyak sama-sama belajar ya teman-teman ya. Semoga rekan-rekan yang telah mendukung channel ini bisa lolos dan terpilih menjadi seorang anggota Panwaslu Kecamatan. Dan password yang keempatnya itu adalah 2022 ya. Semoga menjadi anggota Panwaslu Kecamatan dan terpilih nantinya selalu dimudahkan juga teman-teman ya. Baik itu di tanggal 14, 15, 16 dan seterusnya, semoga selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq lishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password yang terakhir adalah @ dan _